Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya, hari ini adalah hari ketiga kita menjalani ibadah puasa. Siapa yang sudah bolong puasanya sayang banget ya. Padahal kita masih harus menjalani sampai dengan 27 hari nanti. Nah, pemirsa Bincang Sehati, puasa itu sebetulnya kan tidak hanya menahan lapar dan haus juga ya. Tetapi juga kita harus menahan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu salah satunya adalah emosi. Terkadang kita tidak tahu nih kemudian emosi suka muncul ketika kita lapar. Emosi juga terkadang muncul saat kita di jalan ataupun di kantor dengan kerjaan yang sangat banyak. Nah, emosi juga tidak baik loh untuk kesehatan mental ke depannya. Gimana sih kemudian cara kita menjaga emosi selama kita menjalani ibadah puasa? Inilah kemudian yang akan menjadi perbincangan kita hari ini. Tapi sebelum saya masuk ke dalam tema tersebut, kita akan membagikan beberapa fun fact seputar kesehatan anak selama menjalani ibadah puasa. Kita mulai dari fun fact yang pertama adalah nutrisi nih. Penting nih untuk kita nih para bunda dan juga ayah saat anak-anak yang hendak belajar berpuasa hingga kemudian kita mengajak mereka sahur di pagi hari untuk memenuhi nutrisi mereka. Karena kebutuhannya kan berbeda ya dengan kita orang dewasa. Anak-anak terkadang saat siang mudah lapar. Nah, itulah kenapa kemudian nutrisi ini penting untuk kita cukupi. Makanan yang sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan yaitu adalah isi piringku. Bisa diperhatikan berapa kemudian proteinnya, buahnya juga seperti apa, dan juga asupan-asupan lain. Jangan sampai kurang karena ini juga nanti akan berbahaya untuk kesehatan anak. Kita masuk ke fun fact berikutnya tentang kebutuhan cairan. Anak-anak juga nih terkadang lebih sering haus karena mereka juga kan lebih aktif ya saat beraktivitas di pagi hari ataupun siang hari. Saat berpuasa mereka butuh loh kemudian asupan minuman yang lebih baik, terutama saat sahur. Pastikan mereka mengkonsumsi air mineral yang cukup atau menyediakan makanan yang memang mengandung nutrisi, terutama mineral yang banyak begitu ya. Bisa juga kemudian dengan mentimun begitu untuk menjaga mereka agar tetap aktif saat beraktivitas karena kan kadar airnya kemudian banyak. Nah, ini bisa menjadi tips nih untuk para parents di rumah. Kemudian yang ketiga adalah pola makan. Perhatikan juga nih bunda dan juga ayah saat berbuka puasa biasanya anak-anak sudah mengincar makanan-makanan yang berbau gorengan. Nah, padahal sebetulnya yang baik adalah terutama makanan yang mengandung gula ataupun glukosa. Glukosanya juga harus ditakar sesuai dengan kebutuhan harian mereka. Jangan sampai kemudian kita menyediakan kudapan berbuka yang mengandung gula cukup banyak seperti misalnya es buah dan juga misalnya biskuit yang ada coklatnya dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai semua kudapannya mengandung banyak gula, glukosa yang kalau kebanyakan juga nggak baik untuk anak-anak. Jadi harus diperhatikan. Biasanya yang dianjurkan adalah cukup dengan 3 butir kurma. Nah, selanjutnya adalah istirahat. Saat puasa kan mereka biasa bangun jam 3 pagi ataupun jam 4 pagi untuk kemudian mereka menjalani ibadah sahur. Nah, mereka juga akan berkurang nih waktu tidurnya. Nah, moms juga harus perhatikan nih bagaimana kemudian mereka bisa merapal waktu tidurnya di siang hari. Jangan terlalu banyak juga dan jangan sampai kemudian sepanjang hari selama menjalani ibadah puasa anak-anak kita justru hanya beraktivitas dengan tidur saja begitu ya. Cukup diatur misalnya saat zuhur ataupun di siang hari tidur 1 sampai dengan 2 jam sebagai pengganti waktu malam mereka yang harus bangun karena harus menjalani ibadah sahur. Kita akan membahas nanti fun fact secara lengkap begitu ya dengan pakarnya. Saya harus jeda dulu untuk Anda kemudian tertarik dengan tema kita hari ini. Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang_sehati_tv. Saya harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya tadi saya sudah membacakan 4 fun fact seputar bagaimana kita memenuhi asupan anak-anak saat menjalani ibadah puasa. Nah, kita akan bahas nih satu persatu fun fact tersebut. Sudah bergabung bersama saya Dr. Anissa Setiorini selaku spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Sentul. Halo Dr. Anissa, selamat pagi. Apa kabar, Dok? Halo Mas Imam, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kita akan bahas seputar fun fact nih dok tentang bagaimana kemudian kita menjaga asupan untuk anak-anak selama mereka menjalani ibadah puasa. Kan ada beberapa usia di tingkat usia tertentu begitu ya yang mereka kemudian sudah belajar nih berpuasa sekalipun tidak diwajibkan. Nah, kita akan Betul. bahas yang pertama adalah tentang nutrisi. Bagaimana sih kemudian kita menyediakan nutrisi yang baik nih dok untuk anak-anak saat mereka akan menjalankan ibadah puasa selama kurang lebih 12 jam. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih ya, batasan untuk usia anak secara medis sebenarnya kan sejak lahir sampai usia 18 tahun ya Mas ya. Gitu. Tapi otomatis yang berkewajiban untuk berpuasa adalah yang sudah akil balik. Tapi kita sudah mulai bisa memulai puasa pada anak-anak yang kita bisa ajak komunikasi dengan baik, sudah mulai mengerti konsepnya, yaitu sekitar usia 4 tahun. Ya, sekitar usia 4 tahun kita mulai bisa memasukkan konsep-konsep dari berpuasa, menahan lapar dan dahaga, seperti itu. Nah, untuk pemberian nutrisi sendiri otomatis memang karena memang ada jeda waktu mereka tidak bisa makan dan minum, kita pasti harus pikirkan gizinya seimbang, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan juga mineral. Nah, kemudian yang nggak kalah penting adalah pemilihan menu-menu saat sahur dan juga berbuka. Contohnya seperti apa? Ketika kita misal berbuka, seperti yang tadi ada di fun fact, memang kita mulai dengan makanan dengan indeks glikemik yang tinggi untuk memang menaikkan kadar gula darah yang turun saat berpuasa. Ya tidak berlebihan, tapi memang disarankan. Seperti apa? Seperti misal buah semangka, nasi, donat, atau mungkin buah-buah yang lain, tapi dengan kadar secukupnya. Itu untuk memulai berbuka. Kemudian untuk sahur kita bisa memilih bahan-bahan yang dapat mempertahankan kadar gula darah lebih lama, jadi agak lebih awet gitu, dia nggak terlalu cepat sekali lapar. Seperti contohnya golongan ubi-ubian, beras merah, kemudian pisang, apel dan yang lain-lain seperti itu. Baik, jangan kemudian kita menuruti keinginan anak kan saat ingin berpuasa begitu ya, kita menyediakan sahur yang memang makanan favorit mereka begitu ya, misalnya spaghetti semua gitu ya. Jadi sahurnya hanya pakai itu saja padahal kemudian nutrisi yang lain juga perlu ya untuk mereka Betul. penuhi. Baik, kita masuk ke fun fact berikutnya tentang kebutuhan cairan gitu. Nah, kita tahu kan mudah haus ya anak-anak juga ya dan kebutuhan cairan mereka juga kemudian berbeda dengan kita. Bagaimana sih cara kita kemudian nih dok memenuhi kebutuhan cairan mereka selama menjalani ibadah puasa selama 1 hari penuh? Apakah cukup dengan tadi mengkonsumsi mineral saja atau juga ada makanan-makanan kemudian yang bisa disematkan begitu ya selama sahur agar mereka juga tercukupi begitu kebutuhan untuk mineralnya? Oke. Ini kayaknya nggak cuma buat anak-anak ya, kayak dewasa juga kalau puasa pada haus ya pastinya ya. Apalagi kalau udah Karena jam 4 ya dok ya. baru keempat ya, baru hari ketiga ya. Jadi sebenarnya memang ketika kita berpuasa itu otomatis adalah wajar ketika kita mengalami sedikit dehidrasi. Itu baik anak maupun dewasa, memang tubuh kita akan mengalami perubahan metabolisme. Jadi kita pasti ada dehidrasi ringan sedikit. Nah, kemudian bagaimana? Jadi memang untuk cairan sendiri, kalau untuk anak-anak terutama, kita ada perhitungan menurut usia dan juga menurut berat badan. Tapi kira-kira saja yang seperti saya sebutkan tadi untuk anak yang berlatih atau belajar berpuasa usia 4 sampai 8 tahun ya kira-kira. Karena di atas itu mungkin sudah bisa full ya, udah mulai pandai berpuasa. Itu kebutuhan mereka cairan sekitar 1,5 liter sehari. 1,5 liter per hari. Kemudian bagaimana? Ya kita bagi, memang kita harus bagi dengan seksama di waktu berbuka dan sahur. Kita bisa tambahkan juga, mungkin kan kadang-kadang kita bilang kalau sebelum tidur kita nggak kasih minum, ya takutnya dia pipis atau apa ketika tidur. Tapi memang ketika berpuasa kita harus ekstra untuk memberikan minum di jeda-jeda atau di sela-sela. Ketika misal dia habis taraweh, kita minta untuk minum lagi 1 sampai 2 gelas.
Saat bangun tidur sebelum sahur kita minum dulu sebelum makan, kemudian makan, nah sebelum menunggu waktu subuh kita juga minta minum. Jadi kalau bisa memang target dari 1 sampai 1,5 liter itu terpenuhi. Tapi seperti saya bilang kan memang konsep untuk anak-anak itu adalah konsep belajar, Iya. konsep berlatih ya. Jadi memang semuanya dilakukan secara bertahap. Kalau untuk perihal haus atau cairan yang kurang itu memang agak susah ya untuk anak-anak menahannya gitu. Hmm. Kalau lapar mungkin masih bisa. Hmm. Sehingga ya kita latihnya memang pelan-pelan dari misal dia 4 jam menahan Hmm. lapar atau haus, kemudian kita bisa kasih cairan atau nanti bertambah menjadi 6 jam berpuasa, nanti naik lagi menjadi 8 jam atau nanti sampai full ketika azan maghrib Hmm. seperti itu. Karena memang kalau haus itu Iya. agak susah dan susah untuk menahan Hmm. pada anak-anak sih. Baik, dan ada pola-pola latihan seperti itu ya, biasa jam 10 Ya, buka, jam 12 betul. buka, terus kemudian jam 4 buka, baru Asar, terakhir ya, buka kelima bersama gitu gitu ya ya. di jam 6 sore. Nah itu bisa dilatih sejak dini gitu ya. Baik, Betul. kita masuk ke yang berikutnya adalah pola makan. Nah bagaimana sih kita mengatur pola makan yang baik, terutama perihal tadi ya saat berbuka puasa. Terkadang kita rapel semuanya nih di saat buka puasa. Mereka haus, kebutuhan glukosanya, kebutuhan nutrisi lainnya begitu ya, semua kita rapel saat berbuka puasa, hingga kemudian saat berbuka puasa sepertinya semua makanan tuh masuk ke dalam tubuh si anak ini. Gimana sih kita mengatur polanya agar kemudian baik untuk kesehatan si anak sendiri, Dok? Oke, ya. Pola makan pasti memang berubah ya. Jadi yang biasanya mungkin frekuensi mereka 3 kali makan dengan ada selingan kudapan di pagi atau sore hari, otomatis berkurang menjadi 2 kali makan dengan mungkin tidak ada kudapan ya, karena kan siang-siang tidak bisa makan atau minum ya. Tapi tetap sih, jadi kita hanya menggeser saja waktu makannya. Hmm. Makan pagi kita geser ke sahur, makan malam kita geser juga ke waktu berbuka. Untuk makanannya gimana pola makannya? Ya pola makannya ketika memang berbuka, kita memang mulai dengan karbohidrat biasanya, Hmm. karbohidrat yang tadi saya sebutkan untuk naikin gula darah. Tapi Oke. kemudian kita bisa jeda dulu, kita bisa ajak anak misal setelah memang makan sedikit, kita sebutnya bisa takjil ya kalau di sini Hmm. kita Hmm. habis makan takjil, kalau bisa memang ada jeda dulu agar memang anak itu tidak langsung Iya. memakan semua dalam waktu yang bersamaan gitu Hmm. loh. Jadi kadang-kadang kan hanya rasa ingin ya sebenarnya karena Hmm. rasa lapar dan haus seharian, jadi kayak ada keinginan untuk makan semuanya, padahal sebenarnya perutnya Hmm. nggak akan muat juga Hmm. gitu. Nah, jadi kita bisa jedakan untuk mengatur pola makan yang baik, kita bisa ajak sholat dahulu, Hmm. kemudian baru kita makan besar kayak gitu sih. Oke, Jadi untuk menjaga bagus. juga biar nanti Bagusnya nggak tuh ada keluhan. jedanya berapa jam, Dokter Anissa? Dari kemudian mereka mengkonsumsi takjil sampai mereka harus mengkonsumsi makan besar begitu setelah berbuka puasa. Saya rasa sih mungkin setengah jam juga cukup ya, karena kan memang sambil menunggu aja, jadi dia tidak rasa lapar dan hausnya itu Hmm. sudah terobati lah Hmm. dengan takjil itu. Jadi ketika dia lihat makanan, dia tidak mengambil di porsi yang terlalu berlebihan, yang Hmm. nantinya juga nggak baik. Misal ada keluhan Hmm. kembung, mual, muntah, jadi malah Hmm. nanti menimbulkan ketidakenakan pada perutnya nanti. Baik, kalau kadar glukosa sendiri bagaimana kemudian kita menakarnya? Karena di Indonesia itu tipe takjilnya semuanya manis ya. Manis ya. Minumnya airnya manis, terus kemudian takjilnya juga kolak seperti itu manis gitu. Bagaimana kita mengatur standarnya untuk anak agar kemudian mereka tidak kelebihan glukosa nih saat berbuka puasa? Oke, memang benar ya kalau kita takjil itu semua dari minuman sampai cemilan, sampai mungkin makanan juga taste-nya pada manis ya. Mungkin karena juga kan kita ya ketika berpuasa kita Hmm. otomatis akan memilih yang makanan seperti itu. Tapi kalau untuk porsinya sendiri kita bisa ya cukup dengan misal 1 gelas, Hmm. misal teh manis Hmm. atau misal ada yang suka es buah itu cukup 1 gelas Hmm. aja gitu. Hmm. Kemudian biskuit atau kurma atau Hmm. misal donat yang memang rasanya juga manis ya cukup 1 sampai 2 aja sih. Hmm. Menurut saya itu sudah cukup untuk Hmm. anak-anak yang usia-usia belajar berpuasa Hmm. ya, untuk sebagai pengganti gula darah yang menurun ketika puasa. Baik. Jadi
pilih aja salah satu ya, minumannya misalnya yang manis, terus kemudian kudapannya original, Cemilan tidak terlalu kudapan, ya. manis begitu ya, atau flat saja gitu, tidak ada rasa manis sama sekali. Ini kemudian bisa diterapkan nih oleh para bunda di rumah, jangan sampai nanti dikasih takjilnya kolak, minumnya teh manis di awal gitu, wah itu gula semua. Kita masih yang terakhir nih, Dokter Anissa, istirahat. Karena kita tahu anak-anak harus bangun jam 3 atau jam 4 pagi untuk mereka sahur. Dan kemudian lanjut tidur lagi begitu ya setelah sholat subuh misalkan gitu. Nah ada waktu tidur mereka kemudian yang hilang. Bagaimana cara orang tua kemudian mengganti waktu istirahat mereka selama bulan puasa ini? Waktu yang tepat kapan sih? Apakah di siang betul nih waktu paling tepat? Atau justru kemudian di sore hari justru yang lebih tepat untuk mereka beristirahat untuk mengganti waktu tidur mereka di malam hari? Oke, sip. Ini memang penting ya, karena memang kita tahu bahwa anak-anak itu masih dalam masa tumbuh kembang, sehingga istirahat tidak kalah penting dengan nutrisi. Jadi kadang-kadang kita suka melupakan waktu istirahat, jadi cuma memikirkan nutrisinya aja. Padahal keduanya itu berjalan secara seimbang, baik nutrisi dan istirahat sama-sama berperan sangat penting, terutama untuk tinggi badan, untuk imunitas, itu memang baik sekali. Nah, kemudian anak-anak sebenarnya, di atas usia 4 tahun atau 5 tahun, sebenarnya mereka kalau kondisi normal ya, tidak berpuasa, mereka memang tidak memerlukan tidur siang. Jadi kadang-kadang kita lihat anak-anak itu sangat aktif untuk beraktivitas di siang hari atau sore hari. Hmm. Nah, ketika berpuasa otomatis kan mereka memang pasti agak sedikit mengurangi aktivitas fisik ya, karena ada rasa lapar dan haus itu, jadi mereka sedikit lemas. Nah, kita bisa sisipkan waktu tidur itu di siang hari, karena ketika malam hari otomatis kan kita memang ajak untuk beribadah dan juga sahur, jadi otomatis tidak sampai perhitungan 8 jam per hari. Hmm. Ya, jadi kita bisa kasih di siang harinya untuk tidur siang sekitar 1 atau 2 jam. Intinya adalah kalau anak-anak tidur masih memerlukan sekitar 8 jam per hari untuk istirahat yang optimal gitu. Nah, Oke. gitu. Jadi kalau ketika tidak berpuasa otomatis mereka aktif sekali. Jadi memang tidak perlu tidur siang juga tidak Hmm. apa-apa, tapi ketika berpuasa kita bisa selipkan sekitar 2 jam tidur siang dan sisanya ketiga tidur malam. Mungkin dari jam 9 sampai sekitar jam 3 kan ya. Jadi lumayan total-total sudah 8 sampai 9 jam per hari. Begitu. Jadi harus tahu dulu akumulasinya mereka, kebutuhannya adalah 8 jam, tinggal kemudian dihitung dan diganti begitu ya di siang hari tadi, 1 sampai dengan 2 jam. Jangan kemudian dibiarkan anak-anak tidur dari pagi sampai siang, siang bangun sholat terus tidur lagi sampai sore, sampai buka puasa baru bangun gitu ya. Justru malah Ya, kelebihan jam lemas tidur nanti. nanti dan kelebihan istirahat begitu ya. Baik, Dokter Anissa, terima kasih sudah berbagi tips di Bincang Sehati Oke. kali ini, semoga bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih Dokter Anissa. Sama-sama. Yuk selamat berpuasa semuanya. Selamat berpuasa Assalamualaikum. juga. Nah, pemirsa Bincang Sehati, menarik kan tadi perbincangannya. Usai jeda nanti kita juga akan membahas untuk yang dewasa nih, bagaimana kemudian kita menjaga emosi saat berpuasa. Jangan-jangan saat puasa justru kita lebih mudah emosi. Bagaimana kemudian caranya, kita akan bahas nanti ya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kemudian kita menjaga emosi saat menjalani ibadah puasa. Terkadang nih pemirsa, saat kita lapar kita lebih mudah emosi, apalagi sore hari gitu ya. Saat kemudian rasa lapar dan haus memuncak, emosi juga ikut memuncak gitu. Dan kita harus jalan pulang yang misalnya berkantor begitu ya. Terus kemudian harus menghadapi macet dengan tingkah laku pengendara yang waduh, di Jakarta Anda tahulah seperti apa kemudian gitu ya, dan emosi bisa tiba-tiba meningkat. Nah, gimana sih cara kita mengontrol itu agar kemudian kita tidak membatalkan pahala puasa terutama begitu ya, dan juga baik untuk kesehatan kita. Kita akan membahasnya bersama Mbak Hesti Novitasari selaku psikolog dari Ruang Tumbuh. Selamat pagi Mbak Hesti, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Esti, kita akan banyak bahas soal emosi. Tapi sebelum kita kaitkan nih antara emosi dengan puasa, sebetulnya emosi ini apa sih dan kenapa kemudian bisa muncul tiba-tiba begitu ya di dalam diri manusia gitu, yang terkadang mungkin penyebabnya juga kita tidak pernah tahu gitu.
Iya, betul. Jadi emosi ini memang tidak bisa lepas ya dari kehidupan kita sehari-hari. Karena emosi ini sebenarnya kalau dari pengertian, definisinya adalah merupakan satu respon atas penilaian atau persepsi Hmm. kita terhadap satu permasalahan atau satu hal yang kita hadapi. Nah, kenapa sih tiba-tiba muncul gitu ya tanpa kita bisa perkirakan? Karena yang namanya emosi ini memang merupakan proses gabungan proses secara biologis dan secara psikologis. Hmm. Seperti yang kita ketahui, kalau biologis berarti terkait dengan struktur otak, Hmm. kemudian juga hormonal juga gitu ya. Dan selain itu secara psikologis terkait juga dengan bagaimana kepribadiannya Hmm. gitu untuk Hmm. mempengaruhi bagaimana seseorang itu mengekspresikan emosinya. Baik, kan kita tahu ada emosi positif dan juga kemudian ada Iya, emosi negatif gitu. Nah, bagaimana sih betul. kemudian nih cara kita untuk mengetahui apakah ini emosi positif atau negatif dan bagaimana kemudian kita mengontrolnya nih Mbak Hesti ya untuk kemudian positif lebih ditonjolkan dan kemudian mungkin yang negatif sedikit direndahkan sekalipun tidak sepenuhnya bisa dihilangkan begitu ya. Iya, betul. Ya, jadi pada dasarnya emosi ini banyak sekali ragamnya ya, gitu. Jenisnya banyak sekali. Jadi kalau untuk emosi dasar sendiri sebenarnya ada 6. Ada senang, ada sedih, ada marah, ada terkejut, Hmm. Hmm. ada takut, Hmm. ada jijik gitu ya. Jadi ada Hmm. 6 emosi dasar. Nah, Hmm. selain 6 ini juga ada lagi yang lain. Emosinya misalkan ada kagum, bangga, bersyukur, Hmm. waspada itu juga termasuk dengan Hmm. emosi. Nah, pembagiannya antara emosi positif dengan emosi negatif ini adalah kalau emosi negatif itu membuat seseorang atau individu itu merasa lebih Hmm. baik. Hmm. Hmm. Namanya bahagia, Hmm. senang ya, pasti membuat seseorang juga merasa lebih bahagia juga, lebih senang seperti itu. Nah, sedangkan emosi negatif itu biasanya ketika dialami oleh seseorang, maka si individu itu akan merasa lebih down Hmm. gitu. Nah, tapi bukan berarti juga yang namanya emosi Ya. negatif itu akan terus-menerus negatif begitu ya. Tetapi bisa kita alihkan bagaimana supaya emosi negatif itu bisa bermanfaat untuk kita. Hmm. Misalnya ketika kita ada emosi marah Ya. misalnya ya. Ya. Ketika bawa marah itu kan sebagai satu pembangkit untuk kita lebih waspada. Hmm. Hmm. Begitu. Jadi dengan memanfaatkan emosi marah ini kita bisa lebih aware dengan lingkungan kita bisa lebih waspada dengan lingkungan kita dan juga membuat kita lebih tertantang begitu. Hmm. Terutama ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang berada di hadapan kita. Seperti Baik, itu, Mas. jadi fungsinya kontrol untuk tadi kemudian bagaimana emosi negatif bisa dialihkan begitu Iya, menjadi sesuatu yang outputnya positif. Salah satunya adalah kita bisa lebih waspada. Nah menariknya adalah ketika betul. kita berpuasa dan saat lapar itu Mm-mm. menerjang begitu ya. Tiba-tiba kok kenapa ya emosi negatifnya kok lebih mudah muncul dan lebih mudah kemudian meluap-luap. Apakah kemudian ada hubungannya nih antara tadi faktor biologisnya gitu atau justru itu pure semua permasalahannya di faktor psikologis saat kita sedang menjalani ibadah puasa Mbak Esti? Iya, jadi seperti yang tadi di awal ya, yang namanya emosi itu memang tidak bisa dipisahkan antara proses secara Hmm. biologis dan proses secara psikologisnya juga. Hmm. Secara biologis, tadi mungkin Dokter Anissa juga sudah Hmm. menyampaikan ya Hmm. gitu. Jadi adanya nutrisi bahwa ketika kita puasa itu Hmm. kadar Hmm. gula darah di dalam tubuh kita itu memang berkurang. Hmm. Jadi yang harusnya disuplai ke otak Hmm. gitu ya. Jadi otak kita pun juga lapar dalam tanda kutip ya Hmm. 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 begitu. Sehingga muncullah kita membutuhkan energi lebih banyak untuk bisa melakukan satu aktivitas sehingga gampang sekali yang namanya ketika kita melakukan sesuatu itu konsentrasinya Hmm. berkurang terus kemudian lebih sensitif seperti itu Hmm. ya. Nah itu terjadi karena proses biologi salah satunya. Selain itu juga terkait dengan hormonal gitu ya. Dan hormonal ini setiap orang kan pasti punya ya Hmm. mekanisme Hmm. hormon itu. Ya. Ketika kita menghadapi satu stres, ada muncul yang namanya hormon kortisol. Nah, di Hmm. situ hormon kortisol ini kan akan memicu yang namanya agresivitas Ya. gitu. Jadi Ya. makanya kita lebih mudah marah ketika kita merasa lapar atau ketika kita menghadapi stresor tertentu. Hmm. Nah, selain itu ada juga faktor secara psikis kepribadian atau Hmm. temperamen Hmm. gitu ya. Ada beberapa individu yang memiliki kepribadian yang mudah marah, Hmm. mudah terpicu emosinya sehingga tadi ketika kesenggol saja sedikit sudah bisa meledak ibaratnya seperti itu. Jadi bukan
bukan hanya perutnya saja yang lapar, tapi juga saat kita puasa kemudian otaknya juga lapar begitu ya. Iya, Sehingga kurang betul. fokus gitu ya. Jadi kalau kurang fokus Betul tahu harus minum sekali. apa begitu ya. Ya tapi nanti minumnya setelah buka puasa. Nah, ngomong-ngomong Iya. soal tadi kan ada beberapa tipe orang ya. Ini kan yang biologis mungkin semua mengalami begitu karena kita mengalami proses yang sama. Misalnya tadi berpuasa, lapar dan kurang asupan Mhm, gitu. Tapi ada juga misalnya mhm. permasalahan yang psikologis tadi gitu, yang mereka mudah Iya, emosi dan temperamen. Nah, selama puasa plus ditambah lagi begitu ya, kurang asupan juga ke otak gitu. Nah, sehingga kemudian lebih lebih parah lagi begitu ya sensor untuk kemudian marahnya. Gimana sih kemudian nih Mbak Esti cara kita menanganinya terutama untuk mereka yang temperamen gitu saat puasa dan mudah marah tapi nggak boleh terlalu emosi nih saat bulan puasa. iya. Sebenarnya pada hakikatnya kan bulan puasa ini tidak hanya menahan Hmm. lapar dan haus ya gitu, tetapi juga menahan hawa nafsu dan termasuk di sini emosi juga Hmm. begitu. Nah, caranya supaya kita bisa mengelola emosi kita, supaya tadi emosi negatif tadi tidak menumpuk Ya. gitu ya, atau tidak diekspresikan secara tidak terkontrol, maka yang perlu kita ketahui yang pertama adalah kita memahami dulu, kita menyadari dulu emosi apa yang kita rasakan. Hmm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cari tahu dulu sumber permasalahannya seperti apa. Hmm. Karena yang namanya emosi tadi terkait dengan persepsi terhadap permasalahan tertentu ya. Hmm. Gitu. Jadi, yang tadi kita perlu ketahui adalah sumber masalahnya apa nih? Apa yang membuat kita menilai negatif terhadap Hmm. sesuatu tersebut begitu. Terus kemudian yang ketiga, kita yang namanya emosi itu tidak bisa kita pendam gitu Hmm. ya, atau menumpuk seperti itu, tetapi harus dialirkan. Ibaratnya nih emosi ini sama mengelola emosi ini sama seperti kita mengelola bendungan ya. Kalau namanya bendungan itu kan ada Hmm. saatnya pintunya ditutup untuk Betul. menampung, ada kalanya harus dibuka untuk dialirkan. Nah, demikian pula ketika emosi. Begitu emosi itu tidak bisa kita tutup terus-menerus. Yang ada kalau ditutup, ditahan Hmm. sampai luber-luber Hmm. akhirnya kan juga tidak Jebol ya terkontrol tanggulnya nanti. keluarnya ya. Iya, betul. Nah, sedangkan kalau misalkan nanti bisa ada aturan mekanisme kapan dibuka, kapan ditutup tadi ya. Oke. Nah, itu bisa lebih mudah mengalirkannya seperti Baik, itu. Jadi menarik nih emosi Mbak itu Esi. tetap perlu Nanti kita akan bahas disampaikan. lebih lanjut nih Mbak Esi soal bagaimana kita mengalirkan tadi ya emosinya agar kemudian bisa disalurkan di waktu yang tepat dengan cara yang tepat juga. Tapi kita bahas nanti ya Mbak Esi ya di segmen berikutnya karena nanti juga ada pemirsa yang akan menanyakan langsung kepada Mbak Esti. Untuk Anda nih yang ingin bertanya langsung dengan Mbak Esti bisa langsung menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaati.tv. Saya harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya Mbak Hesti sudah banyak memberikan informasi dan ilmu nih kepada kita bagaimana kemudian kita bisa mengontrol emosi. Salah satunya adalah kita harus mengalirkan di waktu yang tepat dan juga tempat yang tepat begitu ya. Seperti misalnya bendungan begitu, ada waktunya kita harus kemudian mengeluarkan debit air tersebut dan juga mengalirkannya ke sungai yang tepat. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nih Mbak Hesti, bagaimana kemudian kita mengalirkan emosi kita di waktu dan tempat yang tepat begitu. Ada tidak kemudian lingkungan-lingkungan yang bisa kita pilih nih untuk kita mengutarakan emosi kita gitu. Atau justru lebih baik misalnya untuk mengekspresikan emosi itu kan bisa dengan berolahraga atau misalnya yang suka tinju bisa tinju begitu ya, melampiaskannya dengan benda-benda mati begitu. Apakah yang seperti itu atau ada saran lain dari Mbak Hesti? Silahkan. Ya, jadi untuk mengekspresikan emosi ini sebenarnya bisa dialirkan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, betul sekali tadi ya, jadi bisa dialirkan atau bisa diutarakan gitu. Karena tadi kita kan pada saat mengalami satu emosi, misalkan saja nih emosi marah, kita harus tahu dulu sumber permasalahannya seperti apa gitu kan. Nah, hal itu bisa kita utarakan gitu. Jadi kemarahan itu karena apa sih gitu ya. Jadi ketika kita membicarakan pun juga akan lebih nyaman dengan lawan bicara kita.
kita. Kemudian melampiaskan dengan olahraga itu juga betul sekali bisa dilakukan, karena yang namanya olahraga itu ibaratnya kita bisa mengeluarkan energi kita, Ya. karena yang namanya emosi ini kan memang tidak bisa hilang, tetapi dia bisa diatur ya, bisa diubah seperti itu. Nah, sehingga dengan olahraga itu kita memang bisa mengeluarkan energi kita, mengeluarkan emosi kita juga di situ, sehingga kita pun juga akan lebih lega ketika kita melakukan olahraga. Selain itu juga yang bisa dilakukan dengan merilekskan diri Iya. kita, gitu ya. Jadi kita membuat diri kita supaya lebih tenang. Metodenya kan macam-macam ya. Kalau sekarang bisa kita melakukan teknik pernapasan sederhana, bisa dengan berhitung misalnya, atau misalkan mendengarkan musik atau murotal yang sifatnya menenangkan diri kita. Oke, jadi ada banyak cara, tergantung Iya. kemudian kita mau memilih yang mana yang sesuai dengan pribadi masing-masing gitu. Tinggal Iya, betul disesuaikan saja sekali. gitu ya. Kalau yang memang suka relaksasi, wah itu kemudian dengan mengunjungi tempat relaksasi setempat begitu ya, itu bisa membantu untuk mengurangi emosi. Baik, kita akan Iya. bacakan nih beberapa pemirsa Bincang Santai yang sudah menanyakan lewat DM Instagram. Yang pertama ada dari Lia. Teman kantor saya cepat sekali marah dan emosional. Bagaimana cara menghadapinya dengan baik agar kita juga tidak terpancing emosi, apalagi saat tengah menjalani ibadah puasa nih Mbak Hesti. Silakan langsung dijawab Mbak Hesti. Baik, ya di masa puasa ini memang kita pun juga secara individu itu juga lebih sensitif tadi ya. Jadi ketika menghadapi rekan kerja yang sedang mengalami emosi, terutama emosi marah atau emosi negatif ini tadi, maka kalau bisa dihindari dulu gitu ya, jangan langsung direspon. Karena yang namanya ketika kita merespon dalam kondisi yang emosional, maka kita pun juga biasanya tidak dapat berpikir secara rasional, begitu. Sehingga kata-kata, terus kemudian responnya pun itu bisa jadi berujung ke hal-hal yang agresif, baik itu secara agresif verbal maupun agresif non-verbal juga. Seperti itu. Jadi sebaiknya berikan ruang dulu rekan kerjanya untuk menenangkan diri, untuk bisa mengendalikan emosi marahnya, baru kemudian diajak bicara. Tentang apa sih yang menyebabkan dia marah seperti itu. Oke, terutama bukan hanya rekan kerja ya, apalagi saat dengan atasan gitu ya. Jangan sampai kemudian Iya. atasannya emosi, terus kita juga ikut emosi, wah udah kelar. Kita betul. Oke, Jadi itu kita justru pun juga bahaya supaya terhadap tidak karirnya ya. terpancing ya. Baik, Betul Mbak sekali. Esti, kemudian apa sih bahayanya ketika Mhm. katakan tadi kita tidak bisa mengontrol emosi kita dengan baik, tidak bisa mengalirkan di tempat yang baik, dan juga tidak bisa mengalirkan di waktu yang baik. Apa kemudian dampaknya terhadap Mhm. kita dari sisi biologisnya ataupun dari sisi tadi mentalnya? Baik, iya kalau dari sisi biologis tadi ya karena terkait dengan fungsi sistem syaraf dan struktur otak, kemudian secara hormonal gitu ya, ini berpengaruh ke metabolisme tubuh. Misalnya ketika kita mengalami emosi marah, kita stres, hormon kortisolnya tinggi. Kemudian hormon kortisol ini tadi berpengaruh juga ke pembuluh darah sehingga tadi tensinya bisa meningkat ya. Nah, ketika Iya, iya. tensi meningkat itu juga mempengaruhi tadi kinerjanya pembuluh darah Betul ya. gitu. Dan Itu juga yang bisa ginjal nanti menyebabkan juga ke ketika iya, betul sekali gitu. Jadi itu berpengaruh ke kesehatan kita. Itu secara biologis. ya. Kemudian secara psikologis. Nah, ini juga perlu di apa namanya dipahami Ya. juga oleh semua individu gitu ya, karena emosi yang ditahan kemudian menumpuk gitu ya, tidak dialirkan, ini akan mengakibatkan kondisi psikis kita itu juga menjadi sebuah beban, Ya. begitu, beban yang dibawa ke mana-mana gitu ya, dan akhirnya ketika ada permasalahan sedikit itu gampang sekali terpicu. Misalkan saja nih tidak emosi marah tapi emosi sedih Iya. misalkan. Nah, emosi sedih yang berkepanjangan ini kita harus waspadai juga jika terjadi selama 2 minggu berturut-turut, kemudian terjadi perubahan pola tidur, pola makan, kemudian kita tidak bisa konsentrasi, merasa cepat lelah. Nah, itu yang perlu kita waspadi, kita jangan-jangan kita akan mengalami depresi, begitu. Nah, itu kan berbahaya juga untuk kesehatan mental kita. Jadi itu tadi akibat-akibatnya kenapa kita itu perlu untuk mengelola emosi kita.
Ya, Oke. karena ada tadi efeknya secara fisik ya, kemudian secara mental pun juga berpengaruh. Jadi bahayanya tidak hanya dari sisi kesehatan mental saja nih pemirsa, tapi juga ada loh kemudian pengaruhnya terhadap tadi sisi kesehatan biologis kita. Salah satu tadi ketika hipertensi juga bisa juga berbahaya untuk ginjal, ketika ginjalnya rusak juga fungsi yang lain juga nanti akan rusak. Jadi sebisa mungkin Betul, kita harus bisa mengontrol emosi kita ya Mbak Hesti. Tapi betul ketika kita sekali. mengontrol emosi ini kan suatu keterampilan ya yang kemudian tidak bisa secara tiba-tiba kita miliki sepanjang pertumbuhan usia kita misal gitu. Ada yang bilang semakin dewasa semakin bijak, emosinya makin bisa dikontrol begitu ya. Tapi faktanya kemudian ada beberapa keterampilan yang harus dilatih. Nah, keterampilan apa saja sih kemudian yang bisa nih kita latih sejak dini untuk kita ketika nanti dewasa bisa mengontrol emosi kita secara baik? Iya, keterampilan ini berawal dari pertama tadi ya mindset dulu gitu. Karena yang Hmm, namanya emosi pasti ujung-ujungnya tidak akan lepas dari yang namanya mindset atau cara pandang kita terhadap suatu permasalahan. oke. Jadi keterampilannya adalah tadi kita melakukan mindset bagaimana kita mengubah satu pola pandang dari yang negatif menjadi positif Hmm, begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memahami dulu emosi apa yang kita rasakan. Kita perlu oke. sadari, kita perlu aware gitu ya. Nah, sumber permasalahan emosinya ini apa gitu. Sehingga kita akan lebih mudah menamai emosi kita, kemudian kita Hmm, lebih mudah juga untuk menyesuaikan dengan diri kita. hmm, Dengan sumber permasalahan seperti ini, kemudian dengan emosi yang dirasakan, maka apa yang harus dilakukan gitu ya. Karena setiap orang kan berbeda-beda ya, hmm, 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 kepribadiannya hmm, berbeda-beda, usia berbeda-beda, terus kemudian kelamin juga berbeda-beda ya, ada laki-laki, ada hmm. perempuan begitu ya, di mana ekspresi emosi juga berbeda nih antara laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga dari hal tersebut maka dari awal tadi mindset, Ya. kemudian sumber permasalahannya kita gali, terus yang terakhir adalah cara mengalirkannya tadi itu secara kesatuan itu bisa membantu kita untuk mengelola emosi kita dengan baik. Baik, jadi mengenali itu penting ya. Terkadang itu Iya, yang suka terlewat oleh kita semua gitu ya, mengenali emosi kita sendiri. Baik, saya akan betul. kembali bacakan di DM Instagram dari pemirsa Bincang Saat yang akan menanyakan langsung dengan Mbak Hesti. Ada Iya. dari @Runi, teman saya muda sekali nih Mbak, merasa iba dan tersentuh dengan Mhm. cerita orang. Terkadang suka kemudian dimanfaatkan untuk keuntungan orang lain. Apakah ada solusi ya yang bisa diterapkan oleh teman saya ini Mbak? Nah ini kebalikan yang awalnya, yang semula kan marah ya. Kalau ini dia mudah iba dan tersentuh, akhirnya kemudian rasa ibanya dimanfaatkan oleh orang lain. Baik misalnya itu baik pemberian gitu ya, atau misalnya dimanfaatkan untuk Mhm. hal-hal yang lain yang negatif. Silakan Mbak Hesti. Iya, baik. Ya, kalau berbicara terkait dengan gampang sekali Hmm, tersentuh hmm, gitu ya, ini bisa dikatakan juga cenderung emosional karena kalau sekarang nih rata-rata pada umumnya kan emosional itu dikatakan sebagai orang emosional adalah orang yang mudah marah. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi hmm, emosional itu ketika seseorang itu bertindak berdasarkan emosinya gitu. Nah, ketika orang yang mudah apa namanya iba seperti itu ya, ini kan terkait dengan simpati iya, ya, rasa simpati. Jadi bagaimana ada welas asih di situ, ada rasa kasihan seperti itu ya, ada rasa iba gitu. Itu yang akhirnya meningkatkan emosinya seperti itu. Dan kemudian hmm, emosi ini kan selalu diiringi dengan tindakan, iya, sehingga tindakannya tadi ya ingin membantu seseorang tersebut, sehingga kesannya kalau misalkan membantunya pada orang yang mungkin dirasa kurang tepat, jadi seolah-olah seperti dimanfaatkan. manfaatkan. Iya. Hmm, Nah, sebaiknya yang dapat diberikan saran nih ke temannya adalah boleh kita melakukan apa namanya? Boleh kita punya hmm, welas asih, hmm, terus kemudian iba gitu ya. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu itu tidak hanya berdasarkan emosional saja, tetapi juga perlu dipikirkan juga secara rasional hmm, gitu. Apa manfaatnya buat orang tersebut, hmm, kemudian buat kitanya juga gitu ya. hmm, Jadi harus balance nih, hmm. tidak hanya berdasarkan emosi saja, tetapi berdasarkan rasio juga. Oke, jadi harus ada kemudian aspek rasionalnya begitu agar kemudian welas asih yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga Iya, ketika melakukan derma atau berbagi bisa tepat sasaran dan kemudian tidak dimanfaatkan oleh orang lain.
baik. Nah, Betul kita sekali. akan masuk ke anak nih, Mbak Hesti, Iya, karena kan anak-anak juga sudah mulai belajar puasa ya, dan mereka juga betul. tidak hanya menahan lapar dan haus juga, tapi kita harus ajarkan bagaimana kemudian menahan emosi. Bagaimana sih cara kita kemudian bisa berkomunikasi, mengajarkan begitu ya tentang Mhm. emosi ini kepada anak-anak kita dengan cara yang baik dan sesuai dengan cara mereka berkomunikasi, mudah diterima begitu. Iya, baik. Ya, namanya anak-anak ya, semuanya masih proses belajar gitu ya. Puasa pun masih belajar, kemudian emosi pun, pengelolaan emosi pun juga mereka juga masih belajar. Puasa ini merupakan satu masa atau satu periode yang tepat sekali untuk mengajarkan anak-anak Mhm. bagaimana menahan tadi ya, menahan lapar, menahan haus, menahan emosi juga gitu ya. Mengelola emosi, bukan menahan emosi, mengelola emosi. Nah, pertama pada saat berpuasa, biasanya kita akan menyampaikan Mhm. ke anak bahwa, yang namanya berpuasa itu kita harus sabar, gitu ya. Mmm. Karena, kalau tidak salah ya, saya pernah, membaca satu hadis gitu ya, yang biasanya nih dihafal oleh anak-anak, muslim gitu Iya, ya. Nama hadisnya, bacaannya seperti ini, "La taghdab walakal jannah." Jadi, jangan marah iya, bagimu surga. Nah, itu sebenarnya fondasi ketika kita mau menyampaikan kepada anak-anak bahwa ketika dalam kehidupan sehari-hari itu kita perlu loh mengelola mengelola emosi kita, iya. terutama emosi marah gitu ya. Yang anak-anak ini kadang dalam penyampaiannya mereka masih belum, bisa menyampaikan secara tepat. Nah, untuk mengajarkannya ke anak-anak, yang pertama sama sih sebenarnya dengan Mhm. orang dewasa juga, kita perlu mengajarkan ke anak untuk mengenali emosinya apa, gitu. Kemudian kita refleksikan, gitu ya. Misalnya dia, marah-marah gitu ya, terus karena mengatakan, "Aduh mah lapar, Mhm. aduh haus, capek, lemes," gitu ya. Bulan puasa kan begitu ya keluhannya anak-anak gitu. Nah, terus kemudian kita refleksikan gitu, "Oke, Kakak atau Adek lapar, Adek haus, Adek nggak nyaman ya?" Gitu. Jadi kita refleksikan dulu. Nah, kemudian kita labelkan gitu, kita bantu untuk menamai emosi apa yang dia rasakan, Iya. gitu kan. Nah, setelah itu baru kemudian kalau misalkan dia masih nangis atau rewel, oke berikan ruang dulu kepada anak-anak untuk mengekspresikan, rasa jengkelnya atau rasa Mmm. marahnya gitu ya. Kalau misalkan sudah tenang, biasanya kalau untuk menenangkan itu bisa ditepuk, bisa diusap gitu ya. Atau misalkan, Iya, oke, cara berhitung yuk 1 sampai 10 misalnya gitu, atau tarik nafas benar. gitu. Nah, ketika sudah tenang, baru kita tanyakan, Mmm. "Apa sih yang bikin Adek atau Kakak marah?" Baik. Gitu. Jadi Nah, dari polanya situ kurang lebih sama ya, hanya kemudian polanya treatment sama. dan metodenya mungkin yang, harus disesuaikan gitu. Wah, praktis Iya, sekali nih, betul. praktis banget yang tadi disampaikan oleh Mbak Hesti bisa langsung dipraktekkan nih oleh moms di rumah. Baik, Mbak Hesti, kita harus jeda Iya, dulu, nanti di segmen berikutnya kita juga akan berbagi tips bagaimana kemudian kita mengelola emosi dengan baik. Salah satu tadi ada beberapa yang sudah disebutkan oleh Mbak Hesti, tapi kita akan bahas nanti secara detail satu persatu di segmen terakhir. Untuk Anda pemirsa yang tertarik dengan tema kita hari ini, bisa langsung DM kami di @bincang-sehati.tv. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen terakhir ini kita akan berbagi tips seputar bagaimana kita mengelola emosi ya Mbak Esti ya. Nah, kita mulai yang pertama adalah berhitung. Bagaimana kemudian kita mengelola emosi dengan cara berhitung Mbak Esti? iya, berhitung ini bisa dengan berhitung mundur ya. Hmm. Misalkan kita menghitung mundur dari angka 10 sampai dengan angka 1, di mana 10 ini ketika emosi kita memuncak dan di angka 1 kita tanamkan di mindset kita bahwa di angka 1 itu emosi kita sudah mereda. Jadi tinggal kita hitung 10, 9 sampai dengan 1. Oke, baik. Begitu. Berikutnya tarik nafas. Mhm. Nah, bagaimana nih? Saya juga baru tahu ya Ya. ada metode kemudian untuk mengelola emosi dengan cara tarik nafas. Gimana sih Mbak Esti caranya? Iya, dengan mengelola nafas atau dengan, Hmm.
menarik atau menghembuskan nafas ini juga membuat diri kita lebih tenang ya. Jadi untuk metodenya yang paling sering kali digunakan adalah metode 448. 448 ini 4 hitungan untuk tarik nafas, kemudian 4 hitungan untuk tahan nafas, dan 8 hitungan untuk menghembuskan nafas gitu. Jadi untuk membuat diri kita juga menjadi lebih rileks dan lebih tenang. Oke. Dan itu diulangi sampai tadi emosinya merasa reda lebih baik Iya, begitu ya? betul. Baik. Bisa 2 sampai 4 kali pengulangan ya. 2 sampai 4 kali pengulangan. 4, 4, Iya. 8 diingat tuh pemirsa ya. Yang ketiga adalah musik. Nah, bagaimana kemudian musik ini bisa membantu kita untuk mengelola, dan jenis musik, adakah kemudian jenis musik tertentu yang memang cenderung untuk kita lebih reda gitu emosinya, Mbak? Iya, kalau untuk musik memang kembali lagi ke kepribadian masing-masing ya gitu. Karena kalau musik kan memang setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda. Tetapi pada musik-musik tertentu biasanya nih musik-musik yang sifatnya itu merilekskan, yang menenangkan gitu ya. Itu biasanya musik-musik instrumen, atau misalkan pada bulan puasa ini kita juga bisa mendengarkan murotal gitu ya, karena itu juga memiliki sifat untuk menenangkan. Ya. Baik, emosinya reda dan juga kita dapat pahala juga ya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ya. Yang keempat, jangan banyak bicara atau menahan bicara. Benar nggak sih, dan gimana sih caranya kita supaya menahan emosi dengan metode ini, Mbak? Jangan bicara gitu. Iya, betul. Kenapa menahan emosi ini, ketika kita marah itu sebaiknya kita diam dulu gitu ya. Karena takutnya kalau misalkan kita masih terbawa secara emosi gitu ya, masih emosional, maka kata-kata yang kita sampaikan itu kan tidak terkontrol. Akhirnya bisa jadi akan menyakiti orang lain, atau mungkin akan muncul nih tadi agresivitas baik secara verbal maupun secara non verbal. Nah, sebaiknya tadi kalau kita marah, kita diam dulu gitu ya. Mungkin kita bisa lakukan tadi nafas, kita atur, terus kemudian kita hitung, kita tenangkan diri, kita diam dulu, sambil kita menggali sumber permasalahannya apa sih gitu ya, sambil kita cari juga mindsetnya kita ubah gitu ya, apa yang menjadi sumber permasalahan ini sehingga bisa kita kelola dengan baik. Baik, terakhir konseling. Nah, kapan kita kemudian harus konseling saat kita mengalami emosi, Mbak Hesti? Iya, konseling ini perlu dilakukan kalau misalkan emosi ini sudah sangat tidak terkontrol, atau benar-benar kesulitan ketika mengendalikan emosi, atau misalkan kesulitan dalam mengekspresikan emosi, itu juga perlu dilakukan konseling gitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah berdampak ke perubahan pola tidur, perubahan pola makan, kesulitan untuk beraktivitas, sulit konsentrasi, maka itu memang memerlukan bantuan ahli untuk bisa membantu mengelola emosinya dengan baik. Baik, terima kasih Mbak Hesti. Tipsnya juga bermanfaat banget nih untuk kita bisa mengelola emosi kita. Selamat menjalankan ibadah puasa Mbak Hesti, selamat beraktivitas kembali. Dan terima kasih sekali lagi atas tips menahan emosi. Terima kasih Mbak Hesti. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, sudah perjumpaan kita kali ini di Bincang Sehati. Kita akan ketemu lagi di Bincang Sehati lainnya dengan tema yang berbeda. Saya Imam Syarif pamit, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.